siang Ibu, perkenalkan nama saya Yohana Nirvanti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali materi yang berkaitan dengan mikrobiologi. Yang pertama, konsep dasar mikrobiologi. Mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk yang sangat kecil yang berdiameter kurang dari 0,1 dan tak dapat dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan suatu peralatan khusus. Mikrobiologi juga yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk hidup yang bersifat mikrofis atau mikroorganisme dan zat trenik yang meliputi aspek morfologi, fisiologis, reproduksi, ekologi, dan genetika. Mikroorganisme atau mikroba yaitu makhluk yang mempunyai ukuran sel sangat kecil atau mikrofis yang memiliki bentuk kehidupan serta karakteristik yang khas yang bisa dibedakan dari organisme lain, terutama mampu hidup di berbagai habitat atau kosmopolitan. Mikroba terdiri dari bakteri, virus, fungi, protozoa, algae. Yang berikut mikroorganisme terdiri dari uniseluler, yaitu satu sel memiliki ukuran yang kecil, misalnya amuba dan bakteri protozoa. Yang kedua, multiseluler, yaitu beberapa sel memiliki ukuran yang besar. Kelompok mikroorganisme yaitu satu bakteri terdiri dari eubakteri, archaebakteri, dan cyanobacteria. Yang kedua, jamur terdiri dari kamir, kapang, dan cendawan. Yang ketiga, alga terdiri dari alga bersel satu dan bersel banyak. Yang keempat, protozoa terdiri dari Ciliata, flagellata, sporozoa, dan rhizopoda. Yang kelima, virus. Perkembangan mikrobiologi. 1. Anthony van Leeuwenhoek. Dari tahun 1632 sampai tahun 1723, ilmuwan berasal dari Belanda, yaitu orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat, pembesaran 100 kali. Dan orang yang pertama kali melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Melihat nukleus pada preparat darah ikan salmon. Dapat membedakan sel dalam berbagai bentuk morfologi atau pengamatan deskripsi tentang sel. Replika mikroskop sederhana yang dibuat oleh A. V. Leeuwenhoek pada 1673. Yang kedua, Louis Pasteur, yaitu mengemukakan teori biogenesis. Yang kedua, peranan mikroba patogen penyebab penyakit dan proses fragmentasi. Louis Pasteur dari tahun 1822 sampai tahun 1895 menjebak organisme yang terbawa udara dalam kapas. Dia juga memanaskan leher labu angsa, mensteril media, membiarkan labu terbuka. Hasil pencobaan menunjukkan tidak ada perubahan organisme sebab partikel debu yang membawa organisme tidak mencapai medium. Namun, debu terjebak dalam leher labu. Yang ketiga, Lazzaro Spallanzani dan John Tyndall, yaitu membuktikan teori biogenesis, proses pengawetan, adanya mikroba pembentukan spora. John Tyndall dari tahun 1820 sampai tahun 1893 menunjukkan bahwa debu membawa mikroba dan jika debu tidak ada, medium tetap steril. Tyndall juga memberikan bukti keberadaan bakteri yang resisten panas. Yang berikut, Robert Hooke, yaitu tahun 1666. Melihat rongga atau ruang kosong pada sayatan gabus dengan kaca pembesar atau loop, kemudian dinamakan selula. Peran mikroba dalam transformasi bahan organik. Mikroba mengalami perubahan suasana kimia, fragmentasi atau pengkhamiran, dan pembusukan atau putrefaction. Fragmentasi merupakan proses yang menghasilkan alkohol atau asam organik, misalnya terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat.
sedangkan pembusukan merupakan proses peruraian yang menghasilkan bau busuk, seperti pada peruraian bahan yang mengandung protein. Yang berikut, peran mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Yang pertama, produksi protein manusia. Yang kedua, produksi enzim. Yang ketiga, produksi antibiotik. Yang keempat, produksi vaksin. Yang kelima, produksi asam organik. Yang keenam, produksi vitamin dan asam amino. Yang ketujuh, produksi steroid. Yang kedelapan, produksi alkaloid ergot. Mikroba penyebab penyakit. Yang pertama, menurut Agostina Bassi dari tahun 1773 sampai tahun 1856 menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. Yang kedua menurut N.J. Berkeley, yaitu kurang dari 1845 menunjukkan bahwa penyakit kentang Irlandian disebabkan oleh jamur. Yang ketiga, menurut Louis Pasteur menunjukkan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Yang keempat, menurut Joseph Lister dari tahun 1872 sampai dengan 1912 merancang suatu sistem atau suatu cara pembedahan untuk mencegah mikroorganisme menginfeksi luka bedah, sehingga pasien jauh lebih sedikit yang terinfeksi pasca operasi. Yang kelima, menurut Robert Koch dari tahun 1843 sampai dengan tahun 1910 memulai pendekatan ilmiah di bidang mikrobiologi kedokteran. Hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit. Postulat Koch dari tahun 1884 menyatakan tahapan bagaimana suatu mikroba menyebabkan penyakit tertentu. Yang pertama, mikroorganisme selalu bersosialisasi dengan penyakit tertentu. Yang kedua, mikroorganisme penyebab penyakit harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni di laboratorium. Yang ketiga, mikroorganisme tersebut jika diinokulasikan atau dipindahkan pada hewan rentan yang sesuai akan menimbulkan penyakit yang sama. Yang keempat, mikroorganisme penyebab penyakit dapat diisolasi kembali. Yang berikut kajian imunologis. Yang pertama, menurut Edward Jenner, kurang dari tahun 1798, menggunakan prosedur vaksinisasi untuk melindungi individu dari penyakit cacar atau smallpox. Yang kedua, menurut Louis Pasteur, mengembangkan vaksin lain untuk penyakit kolera ayam, anthrax, dan rabies. Yang ketiga, menurut Emil von Behring, dari 1854 sampai dengan 1917. Dan Jean Basburo Kitasato dari tahun 1852 sampai dengan tahun 1931 menginduksi pembentuk toksin diphtheria pada kelinci. Antitoksin digunakan secara efektif untuk mengobati manusia dan memberikan bukti imunitas humoral. Yang keempat, menurut Elie Metchnikoff dari tahun 1845 sampai dengan tahun 1916 menunjukkan keberadaan sel fagostik dalam darah yang menunjukkan imunitas dimensiasi sel. Yang berikut Sergei Winograditsky dari tahun 1856 sampai tahun 1953 yang bekerja dengan bakteri tanah menemukan bahwa bakteri tanah dapat mengoksidasi besi, belerang, dan amonia untuk mendapatkan energi. Winograditsky juga mengkaji fiksasi nitrogen anaerobik dan dekomposisi selulosa. Yang berikut anggota mikroba. 1. Prokariot mempunyai morfologi relatif sederhana dan tidak mempunyai membran nukleus. Yang kedua, eukariot mempunyai morfologi kompleks dan membran nukleus. Yang ketiga, pada skema klasifikasi digunakan yang secara umum organisme dibagi menjadi 5 kingdom. Monera atau prokariot,
protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Kajian ahli mikrobiologi terutama pada anggota 3 kingdom pertama dan juga virus yang tidak diklasifikasi sebagai organisme hidup. Yang keempat, sekarang ini skema klasifikasi yang terdiri dari 3 domain atau bakteri, archaea, dan eukarya telah diterima secara luas. Berikut habitat alam mikroorganisme. Mikroorganisme di alam ini dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Sementara menepat lokasi atau tempat tinggal yang spesifik dari suatu organisme atau habitat. Habitat air. Air mengandung cukup zat makanan untuk pertumbuhan populasi mikroorganisme. Namun, bakteri patogen umumnya tidak ditemukan. Patogen atau bakteri penyebab penyakit. Adanya kuman-kuman patogen di dalam air atau suatu konsentrasi dari tanah atau pembuangan tinja. Yang berikut, mikroorganisme patogen di air, yaitu Salmonella typhi atau penyakit tipus, Salmonella jenis lainnya, Vibrio cholera atau penyakit kolera, Shigella, Dysenteriae, Escherichia, Leptospira, Francisella, tularensis, sejumlah virus enterik atau virus hepatitis infek. Yang berikut habitat udara. Udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek pengeringan atau ozon dan radiasi UV. Udara dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama saluran nafas manusia. Yang berikut habitat tanah. Tanah mengandung banyak mikroorganisme bersifat patogen atau penyebab penyakit bagi manusia. Yang berikut bakteri patogen di tanah. Yang pertama, Clostridium tetani. Yang kedua, Clostridium perfringens. Yang ketiga, Clostridium botulinum. Yang keempat, Bacillus anthracis. Jenis bakteri yang ditularkan melalui makanan, yaitu infeksi Salmonella, Shigella, Streptococcus, dan virus hepatitis infeksiosa. Yang berikut toksin. Toksin atau racun, kuman yang terutama dibentuk dalam makanan dan penyebab keracunan. Staphylococcus, Clostridium perfringens, botulinum, Escherichia coli, Vibrio, dan Bacillus cereus. Yang berikut susu. Yang pertama, susu, habitat kuman yang ideal. Selain itu, kuman memasuki susu sebagai kontaminan yang terbawa debu. Hampir setiap jenis kuman dapat ditemukan. Kuman pertama yang dapat hidup subur dalam susu yaitu Streptococcus lactis. pH, maka Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus atau jenis terbanyak. Bila susu disimpan pada suhu yang tubuh, maka yang akan tumbuh subur adalah bakteri jenis Enterobacter atau Anaerobacter aerogenes dan Escherichia coli. Yang berikut organisme lain yang dapat tumbuh dalam susu yaitu Clostridia, Enterococcus atau Streptococcus faecalis, dan Pseudomonas aeruginosa. Hubungan mikroorganisme dengan manusia sebagai hospes dan lingkungan. Hubungan manusia atau mikroorganisme bisa bermacam-macam dan kompleks, bersifat dinamis, bisa menguntungkan atau merugikan. Hidup bersama antara manusia dengan mikroorganisme. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara kedua makhluk yang saling menguntungkan.
Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup yang salah satunya menguntungkan dan yang salah satunya tidak dirugikan atau tidak dirugikan dan tidak mendapat keuntungan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara kedua makhluk hidup yang satunya menguntungkan dan yang satunya dirugikan. Mikroorganisme tersebut mendapatkan tempat tinggal dan makanan di dalam usus manusia. Contoh lain, manusia dengan bakteri. Dengan adanya bakteri Escherichia coli, manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sedangkan keuntungan yang dapat diperoleh bakteri Escherichia coli adalah mendapatkan makanan dari sisa pembuangan pada usus besar. Contoh simbiosis komensalisme. Komensal yaitu hanya numpang hidup pada tubuh manusia tanpa merugikan manusia. Staphylococcus epidermidis atau komensal pada kulit manusia. Yang berikut simbiosis parasitisme. Contoh yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya atau penyakit malaria demam berdarah. Yang berikut interaksi mikroorganisme dan hospes atau manusia dapat terjadi dalam bentuk gejala-gejala penyakit. Flora normal tubuh manusia. Manusia secara konstan berhubungan dengan beribu-ribu mikroorganisme. Mikroba tidak hanya terdapat di lingkungan, tetapi juga penghuni tubuh manusia. Mikroba yang secara alamiah menghuni tubuh manusia disebut flora normal atau mikrobiota. Flora normal adalah kumpulan mikroorganisme yang secara alami terdapat pada tubuh manusia normal dan sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya flora normal pada tubuh manusia. Yang pertama suhu, yang kedua nutrisi, yang ketiga kebersihan seseorang atau beberapa seringnya dibersihkan, yang keempat kondisi hidup, yang kelima penerapan prinsip-prinsip kesehatan. Flora normal ada dua sifat. Yang pertama flora tetap atau residen. Flora yang menetap atau mikroorganisme yang jenisnya relatif tetap dan biasa ditemukan pada bagian tubuh tertentu, umumnya bersifat komensal. Tidak menyebabkan penyakit dan menguntungkan bagi manusia. Berperan dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi normal. Misalnya, anggota flora normal pada saluran pencernaan mensintesis vitamin K dan membantu proses aborsi pada makanan. Namun, flora penetap dapat menjadi patogen bila karena keadaan tertentu berada di tempat yang tidak semestinya. Misalnya, Streptococcus viridans atau bakteri tersering di saluran nafas atas. Bila masuk ke aliran darah setelah ekstrak gigi atau tonsilektomi, dapat sampai ke tutup jantung. Subakut bakterial endokarditis infeksi pada lapisan jantung. Yang kedua, flora sementara atau transien. Flora sementara atau transien yaitu mikroorganisme tidak patogen atau potensial patogen yang mendiami kulit atau selaput lendir berasal dari lingkungan sekitar. Keberadaan mikroorganisme ini ada secara tiba-tiba atau tidak tetap. Dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menetap. Flora sementara biasanya sedikit, asalkan flora tetap masih utuh. Jika flora tetap berubah, maka flora normal akan melakukan kolonisasi, berbiak dan menimbulkan penyakit. Yang berikut peran flora normal. Pada kulit dan membran mukosa mencegah atau kolonisasi kuman patogen melalui mekanisme bakterial interferensi dalam usus.
Yang pertama membantu sintesis vitamin K, yang kedua membantu sintesa protein, yang ketiga membantu pencernaan dan absorpsi makanan, yang keempat mencegah kolonisasi kuman patogen, yang kelima menstimulasi sistem imun. Flora normal pada bagian tubuh manusia. Flora normal pada kulit. Ada flora menetap dan flora transien. Flora tetap pada kulit sebagian besar Staphylococcus aerob dan anaerob atau Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Peptococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, Streptococcus alpha hemolytic atau Streptococcus viridans, dan Enterococcus atau Streptococcus faecalis. Flora transien oleh Staphylococcus aureus dan bakteri lain dapat terjadi di semua bagian kulit karena kontak dengan dunia luar. Yang berikut cuci tangan, mengurangi jumlah kuman sampai dengan 90%, sarung tangan sangat penting. Flora normal, hidung dan nasofaring atau nasopharynx. Flora utama hidung terdiri dari Corynebacterium, Staphylococcus, dan Streptococcus. Dalam mulut, kerongkongan hidung dapat juga dijumpai bakteri Pranhamella catarrhalis atau suatu kokus gram negatif, dan Haemophilus influenza atau suatu batang negatif. Dan yang berikut, mengonsumsi penicillin dosis tinggi akan mengakibatkan permusuhan flora normal faring yang dapat menyebabkan overgrowth bakteria negatif gram seperti Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, atau jamur. Flora normal osofaring atau oropharing. Osofaring atau bagian belakang mulut atau bagian atas saluran nafas. Kelompok bakteri terpenting yang merupakan penghuni asli orofaring ialah Streptococcus viridans, hemolytic yang juga dinamakan Streptococcus viridans yang dapat bersifat patogen apabila terjadi gangguan sistem. Flora normal Tractus genitourinatrius. Mikroorganisme dapat ditemukan di genitalia eksternal atau uretra anterior dan vagina, sedangkan di bagian lain tidak terdapat mikroorganisme yang menetap. Pada wanita, Bacillus atau Lactobacillus di vagina. Setelah lahir, Bacillus Lactobacillus sudah dapat ditemukan di vagina dan akan tetap di sana selama pH lingkungan mendukung. Bakteri ini mengubah glikogen yang dihasilkan oleh epitelium vagina dan di dalam proses tersebut menghasilkan asam. Yang berikut, kesamaan vagina diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kuman yang patogen. Kuman dalam vagina antara lain Streptococcus prevotella, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, Urealyticum D. Flora normal vagina sering pula Streptococcus hemolytic, grup B, Streptococcus anaerob, Clostridium bacteroides, kadang Listeria, Gardnerella atau Haemophilus vaginalis, dan merupakan Ureaplasma Grealyticum. Bakteri dalam darah dan jaringan. Pada keadaan normal, daerah dan jaringan berada dalam keadaan steril
Kadang-kadang karena tindakan manipulasi ringan seperti mengunyah, menyikat gigi, cabut gigi dapat menyebabkan flora normal mulut masuk ke dalam darah. Berikut tentang virologi. Virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Gambaran umum virus yaitu virus atau penyebab infeksi terkecil yang berdiameter 20-300 nm. Mengandung satu jenis asam nukleat atau DNA atau asam deoksiribonukleat atau RNA atau asam ribonukleat. Asam nukleat berfungsi mengatur informasi genetik yang diperlukan untuk replikasi virus atau proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Asam nukleat terbungkus dalam suatu selubung protein atau kapsid. Kapsid yaitu berfungsi menutupi dan mempertahankan asam nukleat virus terhadap lingkungan luar sel dan mempertahankan asam nukleat virus serta mempermudah perlekatan dan kemungkinan penetrasi virus pada sel-sel yang baru peka. Kapsid tambah asam nukleat sama dengan nukleokapsid. Virion atau partikel virus infektif lengkap atau yang pada beberapa jenis virus dapat identik dengan nukleokapsid. Namun pada virus yang lebih kompleks meliputi nukleokapsid ditambah suatu pembungkus yang mengelilinginya. Yang berikut envelope, membran yang mengandung lipid yang mengelilingi partikel virus. Yang berikut sifat-sifat virus. Yang pertama, infektivitas virus dirusak oleh pemanasan pada 50-60 derajat Celcius selama 30 menit kecuali virus hepatitis. Yang kedua, sinar X dan ultraviolet dapat menghilangkan aktivitasnya. Yang ketiga, virus hanya bereplikasi dalam sel hidup. Yang keempat, sel hospes atau sel inang harus menyediakan energi dan zat-zat yang diperlukan untuk sintesis protein. Bentuk-bentuk virus. Yang pertama spiral, yang kedua icosahedron, yang ketiga berpelindung, yang keempat kompleks. Struktur tubuh virus. Yang pertama kapsid, yang kedua materi genetik atau DNA dan RNA. 1. Kepala virus. Berfungsi untuk membran sel inang ketika melakukan infeksi. Kapsid yaitu merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan, serta berfungsi untuk membran sel inang ketika melakukan infeksi. Kapsid berisi asam nukleat yang disebut dengan nukleokapsid. Yang berikut asam nukleat isinya DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Yang kedua, leher. Leher virus atau tidak semua jenis virus memiliki leher. Hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri atas leher dan juga kerah atau kolar. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Yang ketiga, ekor virus. Ekor virus merupakan tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. A. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. B. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Patogenesis penyakit virus. Interaksi virus dengan reseptor pada sel. Virus masuk ke dalam tubuh dan menuju organ sasaran. Implantasi dan multiplikasi virus dalam berbagai jaringan tanpa mengakibatkan kerusakan sel, sedangkan beberapa jenis lainnya menyebabkan perubahan sel atau bahkan mematikan sel. Siklus pada replikasi virus.
Yang pertama, siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan dengan infeksi virus. Tahap-tahap siklus litik atau adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan pematangan, lisis, dan replikasi virus berlangsung cepat. Dari replikasi virus berlangsung cepat, virus yang mampu bereproduksi secara litik disebut virus virulen pada siklus litik sel inang. Yang kedua, siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Pada siklus lisogenetik terjadi replikasi. Cara-cara replikasi virus. Yang pertama, tahap adsorpsi, yaitu tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Yang kedua, tahap penetrasi. Tahap ini selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang membusung yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahap sintesis. Tahap pembentukan asam nuleat atau salinan genom dan komponen-komponen yang keempat, tahap pematangan atau perakitan. Tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Yang kelima, tahap lisis. Tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim atau lisosime yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Yang berikut, virus hepatitis. Virus hepatitis menyebabkan hepatitis viral atau penyakit sistemik yang terutama menyerang hati. Ada 5 macam virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A atau HAV, virus hepatitis B atau HBV, virus hepatitis C atau HCV, virus hepatitis D atau HDV, virus hepatitis E atau HEV. Penyebab hepatitis yaitu bakteri, obat-obatan, parasit, dan virus hepatitis. A. Virus hepatitis A atau HAV. Virus hepatitis A atau HAV yaitu virus Picoma atau RNA. HAV stabil terhadap pemberian ether, asam, dan panas, yaitu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Infektivitas dapat bertahan minimal 1 bulan setelah dikeringkan dan disimpan pada 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 42% atau dapat bertahan selama bertahun-tahun pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Virus dapat dimatikan oleh autoklaf.